Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kikai, selamat sore dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan hati yang bahagia. Oke, untuk sore kali ini kita mau bahas apa nih? Gimana, udah dengerin belum segmen teman cerita part 1 kemarin ya sebagai pembukaan, dan aku udah sampaikan sama kalian jangan mau ketika berhubungan secara toksik ya, atau ada hubungan sama kekasih atau sama pasangan suami istri atau ya itulah ya, dua itu yang paling penting kan, jangan mau hubungan toksik ya. Udah aku jelasin lah, toksik itu intinya hubungan yang membawa kalian ke arah yang negatif kayak gitu kan. Oke, sebenarnya untuk email belum ada yang masuk sih. Kalian mau cerita apa gitu kan, yang seperti aku tulisin di deskripsi blog yang kemarin juga aku udah kasih ya formatnya. Jangan lupa kalau kalian mau kirim ke alamat email tanyafahira23@gmail.com, kalian kasih judulnya teman cerita. Karena belum ada yang cerita, untuk kali ini aku bakal bahas masih soal kemarin, beberapa udah lama sih, tahun kemarin kayaknya ya, waktu aku masih di Jakarta. Ini aku di Jogja sekarang, alhamdulillah. Di Jakarta mana bisa ya kan kalau sore-sore nyantai begini di tempat yang gak bising, karena kebetulan di Jakarta aku tinggal di kotanya, jadi bising banget. Nah, aku gak ngerti sih kadang ya, kenapa beberapa teman itu walaupun kita gak punya kedekatan secara emosional intens, tapi mereka tuh mau bercerita sama aku. Entah kadang mereka menganggap bahwa aku memang bisa memegang amanah itu, atau karena memang mereka ngerasa aku bisa diajak ngobrol. Aku juga gak ngerti. Tapi ada satu teman yang cerita bahwa, gak cerita sih, dia nanya ya, gimana sih dulu kan aku udah nikah ya, jadi gimana sih dulu nikah kok bisa ya nggak ngelewatin kayak orang-orang gitu kan, pacaran yang udah jalan 4 tahun, 3 tahun, atau bahkan ada 5 tahun. Tapi ya ada juga yang udah nikah, ada yang jadi gitu loh, ada yang sampai nikah, ada yang enggak gitu. Nah, ini enggak pakai jalan itu kayak gitu ya, udah gimana. Terus kan kadang ada juga yang nanya, gimana sih kita tahu kalau dia baik enggak, kan kita nggak kenal kayak gitu. Oke, mungkin aku bakal kasih judul tema sore hari ini soal apa ya, ta'aruf kali ya, soal perkenalan gitu kali ya. Aku harapannya sih ketika kalian nanti dengar cerita ini juga itu bermanfaat kayak gitu. Ini aku jelasinnya nggak secara rinci ya, jadi secara umum aja, karena kan ta'aruf itu kan perkenalan menuju pernikahan dalam bahasa Arab ya, ta'aruf dalam Islam lah kayak gitu. Nah, tapi kalau orang kan nggak bisa dipukul rata nih, nggak bisa dipukul rata bahwa harus sesuai prinsip kita. Jadi banyak orang yang perkenalan itu ya banyak caranya. Ada yang ini, ada juga yang kayak misalnya cuma minjem apa tuh, contoh skripsi kakak kelasnya, akhirnya mereka ada kontak terus nikah ya kan. Ada juga yang teman seangkatan satu fakultas misalnya, atau ada juga yang satu organisasi, atau ketemu di tempat nongkrong ya kan, awalnya temen, atau yang emang sahabatan berujung pada pelaminan. Aduh, gak bisa banyak cerita sih karena gue ngalamin itu. Oke, jadi proses-proses yang berbeda-beda itu ya itu memang jalannya seperti itu. Kalau udah terjadi berarti itu takdir kan. Tapi ketika kita misalnya pakai jalur yang misalnya kalian ngerasa itu salah, misalnya
pacaran udah lama-lama tapi kok nggak ada kejelasan gitu kan. Ya berarti kalian harus segera sadar ini sebenarnya mau menuju ke sana nggak sih gitu kan. Oke, tapi balik lagi ya, itu kan subjektif orang kayak gitu. Tapi di sini aku cuma mau bilang aja, kalau misalnya ada yang nanya gimana sih kita bisa tahu dia baik enggak buat kita ke depannya, ya kalian cari info dari orang-orang di sekeliling dia. Misalnya yang mulai dari yang paling privasi aja, misalnya privat ya, misalnya kamu mau dijodohin nih sama temen atau melalui dia ta'arufnya gitu kan, kamu bisa tanya-tanya dong sama dia, ini gimana sih kesehariannya gimana, kayak gitu-gitu. Atau misalnya kamu kalau teman organisasi apa teman kampus seangkatan lagi apa sekelas gitu kan, sering sekelas kan mesti udah tahu ya sifatnya. Tapi yang mungkin yang belum tahu tuh misalnya kalian mau proses ta'arufnya yang ta'aruf islami banget ya ta'aruf dalam Islam yang sebenarnya gitu kan. Kan kadang misalnya lewat lembaga jodoh, biro jodoh apa ya namanya itu, macam-macam sih kalau setiap komunitas tuh ya, mau di ormas ya maupun enggak gitu, itu biasanya mereka ada kayak biro jodohnya gitu ya, kalian ngirimin CV dan sebagainya kayak gitu. Ya seperti itu sih paling nggak, ketika kalian mau tahu kira-kira jodoh aku gimana ya, maksudnya akhlaknya gitu ya, mungkin kalian penasaran. Sebenarnya kalau misalnya kalian udah nikah gitu, biasanya kalau si perempuan kan takutnya nanti gimana ya sama pasangannya, cocok nggak ya, kalau berantem gimana gitu kan. Ya kita nggak bisa bilang enggak sih, kalau namanya pasangan suami istri itu kan kalian nggak hanya menikahi, misalnya si perempuan nggak hanya menikahi si laki-laki ya, tapi juga kalian menikahi keluarganya. Otomatis kalian juga harus beradaptasi dengan keluarga itu, nggak hanya sama si suami misalnya kayak gitu ya. Kalian juga harus menganggap bahwa orang tua atau mertua itu ya ibu kalian, seperti orang tua kalian kayak gitu. Dan mungkin apa ya, mungkin banyak sih yang misalnya mungkin sedikit yang mungkin mertuanya tuh bisa care sama menantu si cewek, tapi kalau kalian mau menjadi bagian itu ya kalian yang harus banyak mengalah, ya enggak sih? Karena beberapa temannya cerita bahwa ya itu ada crash antara menantu cewek dan mertua itu ya udah kayak hal ya biasa gitu. Kata ibu aku juga gitu, karena kebetulan aku ini nggak tinggal sama mertua guys, tapi aku tahu karena adik aku kan tinggal sama mertua, terus ibu aku dulu juga tinggal sama mertua, jadi ya sedikit banyaknya tahu tapi belum mengalami gitu. Tapi kalian bisa contoh lah kayak Nagita Slavina ya kan, artis yang dia bisa loh tinggal sama mertuanya serumah. Apa-apa kan ya kalian tahu lah ya, masa sih nggak ada yang kenal, masa ada yang nggak kenal ya kan. Kalian tinggal lihat aja YouTube-nya Rans Entertainment ya. Ya aku salut sama orang-orang seperti itu, dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri dan juga dengan keluarga dari suami, itu hebat sih. Oke, itu kali ya teman-teman, kalau misalnya kalian mau mengenal sosok calon suami kalian ya kalian harus cari informasi tentang itu. Kalian lewat mana yang buat tempat ta'aruf ya kalian tanya-tanya di sana gitu. Seputar itu sih, mungkin kalian ada ide teman-teman, nanti aku bakal bahas apa, kalian boleh komen di kolom komentar ya, karena kan mungkin banyak unek-unek yang belum apa ya,
kadang bingung ya kalau sebelum nikah tuh bingung nanti gimananya gitu. Tapi untuk teman yang untuk share ke sana tuh nggak banyak gitu. Jadi kayak mereka ada loh, ya memang ada yang ada yang suami istri itu misalnya nge-share hal-hal yang kayak gitu di privat banget, plus nggak mau cerita. Tapi kalau aku pribadi, misalnya itu ilmu yang maksudnya bukan ilmu apa ya, bukan yang privasi gitu yang aku bisa meng-share-nya secara general, aku bakal share karena itu kan bisa bermanfaat buat kalian gitu. Oke, udah makin sore guys. Jadi untuk obrolan santai kita kali ini sampai sini dulu ya. Kita bakal bahas apa next, kalian boleh komen di kolom komentar. Dan kalau kalian punya cerita atau pengen cerita atau butuh teman cerita, kalian langsung aja kirim cerita kalian ke tanyafahira23@gmail.com. Oke, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.